นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังกตากตังอัฏฐาโนวะเวเกยะกตานิอากตานิจะติpara Romo Ramani yang saya hormati, pemimpin puja bakti, serta para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di Wihara Jakarta Dhamma Cakak Jaya untuk melakukan kegiatan rutin setiap hari Minggu, melakukan puja bakti, menghormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, tentu semuanya yang hadir di sini memiliki satu tujuan. Apabila Anda tidak memiliki satu tujuan, pergi ke wihara, maka Anda tidak akan sampai di sini. Apa tujuannya? Ya, tujuannya bisa memberi penghormatan kepada Tiratana, dan juga mungkin ada yang ingin diketahui untuk pergi ke wihara, entah mendengarkan dhamma atau ingin tahu bikunya. Sepertinya bikunya baru, ya. Sepertinya bikunya baru. Tetapi tujuan yang lebih utama adalah mendengarkan dhamma. Mengapa? Karena dengan mendengarkan dhamma, ya kita akan memiliki pengertian, memiliki pengetahuan, memiliki arah yang sesuai dengan dhamma dalam praktik sehari-hari. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila tujuan yang awal tadi tidak menjadi satu tujuan utama untuk pergi ke wihara, saya yakin ketika Anda mungkin berniat dari rumah untuk datang ke wihara, tetapi di tengah jalan ada sesuatu yang menggiurkan. Entah melewati mall ada diskon, wah sepertinya diskon besar-besaran. Mau ada liburan, mampir, ya. Jadi tidak sampai di wihara. Kemudian ada apa? Ada perkembangan kali jodoh, pengen lihat
mampir. Ya, jadi itu bisa terjadi apabila Anda tidak memiliki tujuan yang kuat untuk pergi ke wihara. Tentu yang di sini semuanya yang hadir memiliki tekad yang kuat. Saya ingin menghormat, memberi penghormatan kepada Tiratana, ingin melakukan puja di depan altar Sang Buddha, ingin mendengarkan Dhamma. Ya, meskipun mungkin ada sebagian yang ingin tahu siapa yang memberikan khotbah. Ya, pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini, ya, saya akan membahas mengenai syair Dhammapada yang saya kutip. Tetapi terlebih dahulu saya akan mengawali dengan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak lepas dari interaksi kepada orang lain. Entah kepada keluarga sendiri, entah kepada orang lain yang berada di luar, tetangga, kerabat jauh, dan lain sebagainya. Di dalam kita berinteraksi, tentu akan timbul yang disebut kesan. Kesan ini sangat menentukan. Apakah kesan yang pertama kali berjumpa dengan orang lain itu positif ataupun negatif? Ketika kesan yang pertama kali ketika bertemu dengan orang lain tersebut negatif, tentu kita tidak merasa senang. Misalkan, ketika pertama kali bertemu, kita sapa orang itu dengan penuh harapan, semoga dia pun menyapa saya. Namun ternyata sebaliknya yang terjadi. Begitu kita menyapa, orang tersebut cuek saja. Begitu pula dengan Bante, dengan biku. Ketika bikunya disapa, namo buddhaya Bante, Bantenya bablas, langsung jalan saja. Mungkin Anda bisa berpikir, mungkin Bantenya ini lagi sariawan, atau mungkin Bantenya sedang tidak bisa diganggu, dan lain sebagainya. Ketika kesan pertama yang demikian, bisa saja orang yang tadinya menyapa, kemudian bertemu kembali dengan orang yang sama, akan enggan menyapa. Istilahnya apa? Kapok. Ah, Bantinya begitu. Atau siapa yang kita jumpai, disapa begitu. Capek dong.
Capek saya menyapa, tidak ada jawaban. Tetapi perlu diketahui, menyapa umat dengan menyapa biku sedikit berbeda. Tanggapan seorang biku dengan tanggapan seorang umat juga berbeda. Apabila biku disapa, Namo Buddhaya Bante, tidaklah umum apabila biku itu hanya diam. Pasti ada yang disebut body language, ya, gerak tubuh. Bisa saja Bantenya senyum tapi Anda tidak melihat, ya. Bantenya senyum begitu, Anda tidak melihatnya. Bisa saja Bantenya nengok, Anda kira hanya melihat Anda saja. Oh, siapa yang datang? Jadi Anda merasa kurang puas. Kurang puas kalau belum dengar suaranya itu belum bisa. Suaranya Bantenya seperti apa begitu? Kalau belum terdengar itu belum puas mungkin. Tetapi tidak semua biku demikian. Jangan menyamakan biku satu dengan biku yang lain. Karena mereka punya kepribadian masing-masing. Bisa saja kebiasaan beliaunya ya disapa, senyum atau menengok dan lain sebagainya. Ada juga yang menyapa balik, menanggapi dengan suara, ya itu bisa saja. Tetapi ya kita harus tahu, sebagai umat juga harus tahu. Oh, mungkin Bantenya cara menanggapinya tidak menggunakan suara, hanya senyum. Jadi itu juga perlu diketahui. Ya, kesan ini apabila terulang ya tentu orang itu akan enggan. Wah, apabila bertemu seperti biasa saja. Sesungguhnya sebagai umat Buddha, pentingnya menyapa satu sama lain adalah untuk memulai kesan pertama, bukan mengharap kesan pertama. Kita memulai kesan pertama. Kita menyapa terlebih dahulu itu menyebabkan kita memulai kesan pertama. Jangan kita menunggu kita yang disapa. Semoga Bantenya lewat nyapa saya. Semoga umat yang datang menyapa saya. Oh, Anda bisa kecewa apabila tidak mendapatkannya. Tetapi ketika Anda membuat kesan pertama itu, Anda tidak akan merasa kecewa. Mengapa? Anda mengkondisikan. Karena mengkondisikan ya, bisa saja juga ditanggapi, bisa saja tidak. Tetapi dengan Anda mulai kesan pertama, menyapa, Anda merasa bahagia. Entah urusan nanti mau dibalik, disapa ulang, disapa balik, atau tidak, yang penting saya menyapa. Siapa tahu, begitu besoknya,
Dengan kita terus-menerus memulai, besoknya gantian disapa. Karena tidak mungkin orang hanya menerima disapa, terus mintanya disapa. Lama-lama yang nyapa juga bosan, tidak ditanggapi. Tetapi pasti ada rasa tidak enak. Oh, saya disapa terus. Masa saya begitu bertemu tidak menyapa balik? Apa susahnya menyapa? Ya, jadi begitu. Yaitu kesan yang negatif. Tidak mungkin orang mau mengulang. Jarang sekali orang mau mengulang. Tetapi begitu kesan yang positif, ya seperti disapa terus-menerus. Lama-lama juga dia mau menyapa. Lama-lama dia mau. Kesannya positif. Apalagi kalau ditanggapi. Sering-sering menyapa. Ya, sering-sering menyapa. Bahkan orang yang menjawab sapaan bisa kecapean juga. Bukan yang nyapa saja yang capek. Tetapi orang yang menjawab sapaan. Setiap bertemu, soti hotu. Tamu budaya. Keluar dari toilet. Ketemu lagi, soti hotu, namu budaya. Saking senangnya kesan pertama. Karena ditanggapi terus. Jadi kadang-kadang bisa capek orang yang menjawab. Yang bertanya sih, yang menyapa, biasa saja. Senang. Wah, saya ditanggapi terus. Ya, jadi itu. Kesan pertama merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang mengesankan, yang ingin terus-menerus diulang. Tetapi begitu Anda merasa yang tidak bahagia didapatkan, Anda cenderung timbul apapun yang dia lakukan, apapun yang orang lain yang tidak kita sukai. Karena kesan pertama yang buruk bisa kita kenang. Bahkan apapun yang dia lakukan, melalui ucapannya, melalui badannya, kita selalu mengamati, mencari-cari apa yang dilakukan dia. Apabila yang dilakukan sesuatu yang tidak baik, sedikit saja berbicara menjelek-jelekan orang lain, begitu orang tersebut dengar, dia akan mudah menyebarkannya, disebar kemana-mana. Orang ini bicaranya tidak karuan, bergosip kemana-mana. Orang ini baru saja melakukan tindakan yang kurang baik. Padahal hanya saat itu. Baru kali itu. Sebelum-sebelumnya dia rajin berbuat baik. Tetapi begitu sekali saja dia berbuat yang tidak baik, kita cenderung menghujat, mencela. Itu karena apa? Karena kita kurang
menyadari apakah itu baik dilakukan atau tidak baik untuk dilakukan. Kesadaran kita masih lemah apabila kita masih mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak senang dengan dia, kita cari kesalahan. Bahkan orang yang kita tidak senang karena dia berbuat baik pun bisa saja dicari kesalahan. Bagaimana perbuatan baik bisa dicela juga? Seperti orang berdana. Setiap hari, setiap minggu, menyokong para biku pergi ke wihara, membawa dana makanan. Kemudian orang yang tidak suka dengan orang pendana itu mengatakan, oh, orang itu hanya mencari muka saja. Dia berdana hanya untuk supaya dia kelihatan baik. Supaya dia terlihat baik di mata orang lain yang melihatnya berdana terus pergi ke wihara. Padahal itu perbuatan baik, masih saja dicari kesalahan. Apalagi yang tidak baik, lebih menyebar luasnya cepat. Yang perbuatan baik seperti itu saja cepat, apalagi media sosial. Bermedia sosial bisa untuk positif juga bisa negatif. Ketika seseorang tidak senang, wah sekarang buat status dulu. Orang ini begini, wah disebar. Apalagi yang tidak baik itu. Lebih cepat. Bahkan dari orang satu menyebar ke orang lain. Ke orang lain menyebar lagi. Tetapi dia tidak sadar ketika melakukan itu adalah sesuatu yang buruk juga. Bahkan lebih buruk dari orang yang melakukan keburukan. Dia melakukan perbuatan buruk yang kecil. Mungkin hanya sedikit melakukan kesalahan. Tetapi dia menyebar berita, menyebarkan gosip yang meluas, itulah dia lebih buruk. Lebih buruk dari yang berbuat buruk. Tetapi kebanyakan tidak menyadari. Wah, ini kan bahagia. Saya puas melakukan ini. Orang ini kan nanti namanya jadi buruk. Iya, memang orang yang disebar itu namanya bisa buruk. Tetapi dia tidak sadar. Namanya dia juga ikut buruk. Mengapa? Ya dia menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan orang lain. Apalagi disebar. Oh, ini sumbernya dari ini. Dari si ini. Oh, dia lebih terkenal lagi buruknya. Jadi tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Belum tentu yang dijelek-jelekan juga sadar. Yang dijelek-jelekan belum tentu sadar. Dia merasa
memiliki perbuatan jelek. Yang terpenting adalah diri sendiri, melindungi diri sendiri. Dengan diri sendiri, melindungi diri sendiri akan mendapat manfaat bagi diri sendiri. Kita seakan-akan ingin melindungi orang lain supaya tidak berbuat buruk. Tidak berbuat sesuatu yang merugikan. Tetapi tanpa dia sadari, dia sendiri tidak membuat perlindungan bagi dirinya sendiri. Tetapi dia mengharap sesuatu yang baik melindungi dirinya. Apakah mungkin demikian? Kita tidak ingin terkena banjir, tetapi membuat tanggul di depan rumahnya orang lain. Yang dilindungi dibuat pagarnya tinggi-tinggi depannya rumahnya orang lain. Kita berharap semoga saya tidak kena banjir. Apakah mungkin? Contoh lain. Kita tidak ingin rumah kita kecurian. Kita membeli gembok. Membeli gembok hanya ditaruh saja. Tetapi kita mendatangi tetangga kita. Sekarang banyak pencuri. Coba kalau kamu pergi itu digembok. Pintunya semuanya digembok. Semuanya sudah tertutup. Kemudian orang yang menyarankan itu pulang. Kemudian dia pergi sendiri. Pergi tanpa menggembok rumahnya. Dan berharap, semoga rumah saya dijaga. Semoga tidak ada pencuri yang datang. Semoga pencurinya tidak datang ke rumah saya. Apa mungkin? Tidaklah mungkin. Begitu pencurinya datang, dia tentu sudah mengawasi. Oh, rumah mana yang sudah digembok dan tidak digembok. Apakah pencuri itu bodoh? Dia mencari yang ada gemboknya, sulit-sulit membuka gembok. Tidak. Dia mencari yang mudah. Ada yang mudah, mengapa cari yang sulit? Ya, jadi sama. Dia tentu akan masuk ke rumah yang tidak digembok. Lebih mudah. Apalagi tidak ada CCTV. Tinggal masuk saja. Tetangga kita sarankan, kamu beli CCTV supaya aman. Tapi rumahnya sendiri tidak dikasih CCTV. Itu pencurinya masuk. Rumahnya dikuras habis. Kemudian dia menyesali. Oh, ternyata rumah saya tidak saya kunci. Saya menyesal. Tetapi begitu rumahnya kebetulan tidak dikunci, kemudian tidak ada maling. Wah, bahagianya luar biasa. Tetapi ya tidak serta-merta begitu. Pencuri itu carinya yang enak. Sama halnya dengan diri kita. Diri kita merasa ingin dilindungi, tetapi tidak membuat perlindungan, tidak membuat gembok bagi diri sendiri. Ya mustahil akan terlindungi. Kesadaran itulah yang bisa melindungi kita setiap saat. Supaya kita tidak lengah. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Kita akan tahu
mana yang baik, mana yang buruk. Ya, Sang Buddha menyarankan di dalam Paticampiddamagga kemudian ada sebuah komentar Sadamak Takaksini Paticampiddamagga, kitab komentar Paticampiddamagga, yang berisi bagaimana kita melatih untuk sadar agar terlindungi, agar terkendali, yang disebut sangwara. Kita harus membuat sangwara itu. Bukan sangwara itu tiba-tiba melindungi kita. Untuk meningkatkan kesadaran kita, harus kita kendalikan. Yang pertama adalah sila sangwara. Sila sangwara ini dalam kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya kita diharap, dituntut, diharuskan untuk terkendali di dalam sila kemoralan. Bagi umat awam, sila itu ada 5 sila yang dikenal dengan Pancasila Buddhis. Seperti yang baru saja Anda ulang sekalian. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Bagi seorang biku ada Patimokkha Sila yang berisi 227 sila peraturan. Tanpa kita menyadari kita melanggar atau tidak, kita tidak akan tahu apakah sila kita murni atau tidak murni. Apabila kesadaran kita lemah, maka kita akan mudah, sangat mudah melanggar sila. Yang lebih riskan adalah sila keempat, berbohong. Berbohong ini bisa tidak diketahui. Berbohong bisa disimpan di dalam pikirannya, tetapi diucapkan. Orang lain tidak tahu kalau dia dibohongi. Contohnya adalah ketika seseorang berdagang. Dia memiliki modal awal membeli barang untuk stok di gudangnya. Kemudian dia menjual barang itu. Entah barang itu beras atau apa. Kemudian dia menjualnya dengan mencari keuntungan yang lebih tinggi. Yang supaya cepat untung. Harganya tinggi. Orang yang beli tidak mungkin tahu. Kalau harga awalnya berapa tidak tahu kalau Anda tidak bilang. Tetapi kadang Anda tidak merasa, tidak sadar. Berkata, awalnya modalnya 100.000. Kemudian Anda bilang kepada pembeli, modalnya 150.000. Karena Anda ingin supaya tidak ditawar. Tetapi
kebanyakan orang tidak sadar dengan hal itu. Tidak sadar dia melanggar sila keempat. Apabila Anda sadar, kalau saya berkata demikian, saya melanggar sila keberapa? Pasti dia akan cepat menghentikan. Pikiran tidak baik muncul. Melanggar sila demi keuntungan sangatlah tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Maka dari itu Anda harus jujur. Mengapa Anda harus jujur? Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kita sekarang jujur, Bante? Sekarang kalau jujur itu hancur, Bante. Hancur, pelanggan pada pergi karena kita terlalu jujur. Modal saya sekian, maka saya mengambil keuntungan sekian. Banyak sekali. Mungkin Anda harus kurangi sedikit saja mengambil keuntungan. Anda berpikir itu masih rugi, maka dia pergi. Tetapi ketika kita tidak jujur, justru malah pelanggan banyak, Bante. Karena dia tidak tahu modal kita yang sesungguhnya, Bante. Berarti yang benar-benar praktik dhamma, yang mana? Si pembeli atau si penjual? Kalau si penjualnya yang benar, praktik dhamma, dia jujur, tetapi pelanggannya menjauh. Tetapi kalau dia bohong, kemudian si pembelinya menjauh, mana yang praktik dhamma? Yang praktik dhamma bisa saja yang pembeli. Mengapa? Dia tahu itu dibohongi. Dan dia juga suka dibohongi. Ketika kita jujur, kalau dia pergi berarti orang itu benar-benar suka dibohongi. Ya. Suka yang bohong-bohong. Mengapa? Orang dikasih tahu modal sesungguhnya sekian. Saya mau mengambil modal sekian. Masih ditawar dan malah dia tidak jadi beli. Nah, berarti kan itu orang yang suka dibohongi. Dia mencari tempat lain yang modal awalnya jauh lebih tinggi dari modal yang sesungguhnya. Dia dibohongi, tetapi dia di sana disebut murah. Berarti pembelinya yang suka dibohongi, ya. Pembelinya suka dibohongi. Begitu pembelinya suka dibohongi, ya pelanggannya memang banyak. Tetapi setelah pembelinya sadar, ternyata beda sekali modal awal dengan modal. Jauh-jauh dia lebih menjauh dari yang awal, dari yang jujur. Yang jujur ini bisa memang awalnya mungkin dijauhi, tetapi lambat laun dia akan didekati. Karena, ternyata pedagang ini lebih jujur. Dan itu yang sadar akan kejujuran. Yang sadar butuh orang-orang jujur. Tetapi kalau orang yang tidak butuh kejujuran, ya dibohongi ya mau. Jadi malah terus-menerus berlangganan di situ. Tidak peduli dia modalnya berapa. Yang penting lebih miring harganya. Ya, kita dituntut untuk merawat sila dengan baik.
merawat sila dengan baik. Karena dengan kita sadar akan apa yang kita lakukan, tindakan kita apa yang kita lakukan, sesuai dengan dhamma atau tidak sesuai dengan dhamma, sesuai dengan sila atau tidak, itu akan mempengaruhi diri kita untuk sadar. Apabila kita akan melanggar, cepat diketahui. Oh, sepertinya ini tidak baik. Karena apa? Kebiasaan. Karena sudah terbiasa menyadari merawat sila dengan baik, ketika dia ingin melanggar sila, oh dia merasa ada yang kurang. Dia merasa, oh ini tidak sesuai. Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sati samvara. Sati adalah kesadaran sendiri. Kesadaran ini bisa dilatih melalui meditasi. Meditasi itu bisa anapanasati, mengamati keluar masuknya napas. Dengan terus-menerus berlatih dengan giat, dengan tekad, dengan semangat, maka kesadaran itu akan muncul. Mengamati napas, terus kembali ke napas. Napas masuk, napas keluar. Bisa dengan metta bhavana. Mengamati, merenungkan pemancaran metta kepada diri sendiri, kepada makhluk lain. Bagaimana bisa melatih kesadaran metta itu? Dengan kita konsentrasi. Konsentrasi pada apa yang kita ucapkan di dalam batin. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Apabila Anda lupa, berarti kesadaran Anda itu hilang. Lemah. Apabila kata-kata itu terlihat jelas, terdengar bahkan di telinga, meskipun itu diucapkan di dalam batin, kesadaran Anda tinggi. Kesadaran Anda berkembang. Apabila masih kacau, masih melayang kemana-mana, keluar kemudian kembali lagi, keluar kembali lagi, yaitu cukup baik. Daripada keluar kemudian dinikmati pikiran-pikiran keluarnya. Dengan kembali lagi, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Lama-kelamaan Anda akan tahu, kesadaran Anda berkembang, itu kata-kata itu bisa terdengar di telinga. Meskipun tidak diucapkan dengan fisik melalui bibir ini. Kemudian yang ketiga dengan bhavana. Bhavana vipassana. Vipassana itu mengamati apapun yang kita lakukan. Gerak-gerik pikiran, ucapan, perbuatan. Kita cepat tahu. Oh, pikiran saya sedang melayang. Pikiran saya sedang kemana, memikirkan kemana. Oh, saya saat ini sedang duduk. Tidak masalah. Pikiran saya tetapi di luar, ingin pergi kemana, ada acara kemana, weekend kemana. Oh, berarti saya belum sadar saat ini. Anda tahu, pikiran Anda keluar. Kemudian Anda mau merubah posisi. Oh, sepertinya kaki saya sakit, saya akan merubah posisi. Anda sadar, kaki mana yang berubah? Itu vipassana. Mengamati apa saja yang kita lakukan. Kegiatan apa yang kita lakukan. Bahkan duduk saat ini saja Anda bisa mengamati. Oh, saya sedang duduk. Saya sadar sedang duduk saat ini. Itu vipassana.
Ya. Ya, kita dituntut untuk selalu sadar pada apapun yang kita lakukan. Dengan demikian ya kita akan bisa mengetahui apa saja yang ingin kita lakukan, perbuatan baik buruk kita tahu. Jadi tidak ada kerugian bagi diri kita di masa mendatang apabila kita bisa menyeleksi perbuatan yang bermanfaat untuk ke depan, perbuatan yang tidak bermanfaat untuk ke depan. Tetapi ketika Anda melakukan meditasi saja masih ngantuk, masih seperti terkena puting beliung, berputar kemana-mana, Anda seperti tertimpa beban, mengangguk-ngangguk kemana-mana, ya tentu Anda belum bisa menyadari setiap fenomena. Maka dari itu ya, berlatihlah setiap hari. Setiap hari minimal 1 kali. Malam atau pagi hari sebelum Anda melakukan aktivitas. Luangkanlah waktu. Berusahalah untuk mengembangkan batin. Mengecas energi Anda. Karena dengan meditasi, energi Anda akan pulih sempurna. Pikiran ketika sudah terkendali, tenang, Anda seperti baterai yang sudah tercas penuh. Tetapi apabila Anda hanya berlatih sesekali, Anda pikir tidur itu mengecas energi juga, ya memang mengecas, tetapi tidak full. Hanya sedikit saja yang tercas. Tetapi mudah capek lagi. Anda bangun pagi saja mungkin masih malas. Tetapi setelah Anda batinnya berkembang, meditasinya bagus, energi Anda akan full. Pagi-pagi bangun semangat. Saya siap bekerja apa saja. Saya siap melakukan kegiatan berat maupun ringan apa saja. Tanpa rasa mengeluh. Cobalah berlatih. Malam jadwal nonton TV dikurangi sedikit untuk latihan meditasi. Anda menonton TV bisa 1 jam tidak berubah posisi. Untuk meditasi pun harus bisa. Apa kuncinya? Kuncinya Anda konsentrasi. Anda nonton TV itu Anda kalau tidak konsentrasi Anda akan terasa. Kakinya mau kesemutan pasti terasa. Tetapi ketika Anda tegang mengamati TV itu, tidak berkedip bahkan, Anda tidak terasa. Oh ternyata sudah 1 jam. Oh episodenya sudah mau habis. Anda tanpa merubah posisi. Nah gunakanlah kebiasaan menonton TV, duduk lama dengan konsentrasi itu, untuk meditasi. Jadi Anda harus fokus seperti nonton TV. Oh, seperti Anda melihat sesuatu yang menyenangkan. Maka Anda akan tidak terasa rasa sakit, kesemutan, badan pegal-pegal, dan lain sebagainya. Anda akan cueki. Ketika Anda nonton TV kan, Anda dipanggil anaknya, ditanya anaknya, atau ditanya orang tuanya bagi anak-anaknya. Anda kadang tidak dengar. Anda kadang tidak dengar. Karena saking konsentrasinya nonton TV, filmnya asik, episodenya yang ditunggu-tunggu, sebelum iklan. Jadi tidak mau, tidak peduli apapun yang ada di sekitarnya. Begitu pula ketika meditasi.
Meditasi ketika tidak mengamati sekelilingnya, tidak peduli sekelilingnya, tidak pedulikan apa yang bukan objek yang dipilih, Anda akan sama, bisa fokus pada apa yang dilakukan. Sangat penting sekali melatih meditasi. Karena saya yakin semuanya yang di sini memiliki banyak kesibukan. Kesibukan dalam bekerja, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang menyita banyak waktu, menyita banyak tenaga, energi, dan lain sebagainya. Yaitu perlu dilatih. Yang ketiga adalah nyana sangwara. Melalui pandangan terang. Maksudnya apa? Dia mengetahui apa yang akan dilakukan itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika Anda mengetahui, menyadari, oh apa yang saya lakukan ini nantinya bermanfaat, maka dia akan terkendali. Oh baik, saya akan melakukan. Tetapi ketika tidak bermanfaat, oh sepertinya ini nanti akan membawa penderitaan, membawa sesuatu yang tidak menguntungkan bagi saya, maka dia tidak akan melakukan. Ya, jadi itu juga mengembangkan kesadaran. Kalau Anda tidak sadar ini bermanfaat, tidak bermanfaat, atau tidak ingat, ya Anda akan bisa terjerumus pada sesuatu yang membuat kerugian bagi dirinya sendiri. Ya, jadi nyana ini pengetahuan. Ya bisa pandangan terang, maksudnya ya pengetahuan itu. Kita punya teorinya, kita punya pedomannya, tetapi cuman kita jadikan koleksi saja, tanpa kita mengingat-ingat, oh ini menurut Sang Buddha begini, menurut ajaran Buddha begini. Oh, saya tahu, saya sudah dijelaskan oleh para biku begini, ini akan membawa kerugian. Oh, tentu saya tidak akan mau merasakan kerugian, maka saya tidak mau melakukan. Itulah pandangan terang, melihat dengan jelas apa yang akan terkondisi dari perbuatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kanti sangwara. Kanti ini kesabaran. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, entah itu cacian, makian, celaan dari orang lain, kita harus bersabar. Bersabar di sini bukan berarti bersabar hanya lewat ucapan. Sabar. Bukan itu. Tetapi bersabar ini tidak bereaksi. Baik melalui pikiran, ucapan maupun tindakan. Baik di dalam pikiran ini tidak ada rasa dendam, jengkel, benci. Itu tidak ada yang namanya kanti ini, tidak memunculkan itu. Jadi sabar di sini bukan sabar yang biasa, hanya sabar lewat ucapan. Tetapi di pikiran pun sudah tidak muncul. Bagaimana untuk seperti itu? Ya kesadaran yang berfungsi. Kalau kita tidak sadar, pikiran muncul, kemudian kita lanjutkan, pasti akan menjadi salah satu dari dua tindakan, lewat ucapan ataupun tindakan. Karena setelah berpikir pasti bereaksi. Bereaksinya kemana? Ya tergantung. Mau diucapkan terlebih dahulu atau mau dilakukan terlebih dahulu,
Misalkan ketika Anda dicaci, dimaki, Anda bisa saja mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wah, begini, begitu, begini, begitu. Yang terlebih dahulu. Bisa juga Anda pikirannya sudah merasa tidak senang, tangan Anda yang bergerak. Entah ditonjok, entah ditempeleng dan lain sebagainya, atau ditendang dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung mana yang nantinya akan terangsang untuk melakukan terlebih dahulu. Mau ucapan dulu atau tindakan dulu. Atau mungkin ada yang ucapan terlebih dahulu, wah ngoceh-ngoceh dulu lama, baru nanti lama-lama sudah tidak sabar baru ditampol. Nah, ada. Atau ada yang ditampol dulu baru nanti ngoceh-ngoceh lagi. Nah, ada. Jadi tidak bisa disamakan. Satu dengan orang yang lainnya punya kepribadian masing-masing, karakter masing-masing. Jadi bisa lewat ucapan dulu atau tindakan. Ya ini perlu latihan juga, kebiasaan. Terus dilatih kesadarannya untuk sabar, tidak bereaksi. Jadi ketika kapanpun kita mendapat tekanan dari orang lain, kita tidak akan merespon. Apa gunanya kita merespon? Ketika Anda sabar, ingin marah, Anda akan berpikir juga. Oh, kemarahan akan menimbulkan darah tinggi. Setelah darah tinggi memuncak, kita tidak sadar masih tetap marah. Oh, akhirnya stroke. Setelah stroke baru kita sadar, harusnya saya tidak marah. Apa dengan penyesalan demikian kita bisa memulihkan kembali? Setelah stroke kemudian menyesal. Oh, saya menyesal. Harusnya saya tidak marah. Ya, sudah tidak bisa. Ya, Anda harus mau menerima keadaan itu sambil memulihkan kembali. Karena tidak bisa serta-merta begitu Anda menyesal terus kemudian terus sembuh, ya, sangat sulit. Maka dari itu ketika Anda sering melatih kesabaran, Anda tidak akan sampai marah, sampai stroke juga. Bahkan ketika mau mengucapkan, sudah Anda bisa mengerem. Bahkan sebelum jadi ucapan, Anda di pikiran sudah bisa mengerem. Karena Anda sadar. Oh, marah. Nanti jadi begini, jadi begini. Jadi Anda bisa meredam. Tidak sampai jadi tindakan, tidak sampai jadi akibatnya yang buruk demikian. Kemudian yang terakhir, wirya. Wirya ini adalah semangat. Apabila semua sangwara yang 4 di atas tanpa dibarengi dengan wirya, sangat mustahil. Apabila Anda ingin merawat sila, tidak ada semangat untuk mengendalikan diri, tentu sila Anda akan bolong-bolong. Oh, saya melanggar. Ah, biar saja. Saya tidak semangat untuk merawat sila. Saya tidak ingin, tidak mendapat manfaat apa-apa. Anda tidak punya semangat. Kemudian sati juga, kesadaran. Kesadaran ini juga harus disokong dengan wirya. Apabila Anda meditasi sebentar, sakit, lelah, sudah berhenti tanpa dibarengi wirya, pasti Anda akan berhenti. Meditasi sedikit sakit, wah sakit Bante. Sudah besoknya tidak mau lagi lah. Karena tidak ada semangat untuk terbebas, untuk menikmati manfaatnya. Nyana sangwara, pengetahuan. Ya ini juga perlu wirya. Apabila Anda tidak banyak pengetahuan,
kemudian diam saja di rumah, tidak mau mendengarkan dhamma, tidak mau mencari pengetahuan di mana-mana, ya Anda akan pengetahuannya sempit. Anda tidak ditanya apa-apa, tidak bisa. Mau melaksanakan apa-apa tanpa dibarengi pengetahuan, Anda bisa salah jalan juga. Tetapi dibarengi wirya, semangat, wah kita mencari pengetahuan di mana-mana supaya kita banyak pengetahuan, supaya tidak mudah tercela dalam tindakan, pikiran maupun perbuatan. Kantik pun demikian, ketika kita melatih kesabaran tidak dibarengi dengan wirya, ya kita akan mudah tersinggung. Memang awalnya kita berlatih, tetapi kok lama-lama tidak tahan juga. Karena Anda tidak semangat menimbulkan wirya, menimbulkan kesabaran, ya Anda akan mudah terpancing lagi. Jadi wirya ini ya perlu juga kesadaran. Merawat wirya juga perlu kesadaran. Apabila Anda semangatnya tidak kuat dengan dibarengi kesadaran, sadar akan manfaat dari semangat ini, menyokong yang lainnya, ya Anda juga tidak mendapat manfaat apa-apa. Ya, oleh karena itu, kelima sangwara ini ya saling mendukung satu sama lain sesungguhnya. Dengan kita melatih kesadaran dengan pengendalian atau sangwara ini, ya kita akan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan tanpa celah. Kita semuanya mengharap tanpa dicela orang lain. Tetapi Anda tidak membuat apa yang menyebabkan tidak tercela, yaitu sangat mustahil. Tetapi ketika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang tidak tercela, Anda membuat apa ya kondisi yang tidak menimbulkan dicela, pasti Anda akan mendapatkannya. Ya, dengan kita mempraktikkan ajaran Dhamma dari Sang Buddha, ya kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan bahagia, bebas dari penderitaan, baik penderitaan jasmani maupun penderitaan batin. Meskipun kita memiliki penderitaan jasmani, belum tentu penderitaan batin harus ikut. Tetapi apabila penderitaan jasmani saja, penderitaan batinnya masih ada, yaitu juga tidak bahagia. Yang utama adalah penderitaan batin ini lenyap. Maka keseluruhan dari kehidupan sehari-hari kita bisa bahagia. Jadi itu yang harus kita renungkan setelah mendengar Dhamma. Apa yang telah disampaikan ketika mendengarkan Dhamma, coba direnungkan. Setelah direnungkan, apakah ini bermanfaat, tidak bermanfaat? Apabila bermanfaat, lakukanlah. Praktikanlah dalam kehidupan sehari-hari agar Anda mendapatkan manfaat dari ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Bukan hanya teori belaka. Apabila Anda hanya memiliki teori tanpa Anda praktekkan, apalah gunanya teori sebanyak itu? Yang muncul akan kesombongan. Kesombongan, egoisme.
sombong memiliki pengetahuan yang banyak saja, tetapi prakteknya kosong, tidak ada manfaat. Tetapi Anda mengetahui dhamma sedikit, mungkin Anda mengingat sedikit apa yang dikhotbahkan, Anda praktekkan, itu akan memberikan manfaat Anda untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama. Anda praktik kesabaran saja, Anda bisa dimanapun sabar, ditempatkan dimanapun sabar. Baik di tempat yang kumuh, di tempat yang tidak menyenangkan, bau dan lain sebagainya, Anda tidak akan merasa jengkel. Karena Anda praktik satu teori itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi Anda praktik banyak, tidak pernah melakukan teori banyak, tidak pernah melakukan, ya Anda akan dikondisikan di mana-mana. Wah, teorinya, wah kita harus tahan, tapi nyatanya tindakan Anda tidak tahan. Wah, ya percuma. Ya, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat, memberikan pengetahuan dhamma. Semoga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang menjadi tujuan kita semua sebagai berumah tangga maupun sebagai seorang biku mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana, semoga tercapai. Semoga jasa kebajikan yang telah dilakukan pada pagi hari ini juga melimpah pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu.